Oke, shalom, selamat pagi seluruh sahabat setia Be Worshipers. Jangan kasih kendor untuk kita semua yang tetap mencari wajah Tuhan setiap pagi. Dan tentu saja pada hari ini kita dihadapkan kepada satu hal, yaitu tentang pembelajaran kehidupan sama sebagaimana yang telah tertulis di kitab Esther, dan juga sekarang kita belajari di kitab Ayub. Ada eskalasi misteri kehidupan dan juga tantangan kehidupan bagi orang-orang percaya. Nah, untuk itu saudara, sayang kalau Bapak Ibu tidak memiliki catatan dan juga tidak menyimak BW ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara yang di Zoom untuk kita menyapa yang ada di YouTube. Kita katakan shalom. Halo. Iya, shalom, selamat pagi, semangat dan luar biasa. Ya, walaupun baru Bu Duma sama Bu Leli sama Pak Musa yang baru bisa buka kamera, karena beberapa pasti sedang bersiap-siap ya. Oke saudara, mari kita satu di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami masih bisa membuka mata, kami masih bisa bangun. Artinya ada kesempatan buat kami untuk memperbaiki kehidupan kami yang rusak, memperbaharui kehidupan kami yang tidak punya arah, supaya menjadi pulih sempurna kembali dan kembali kepada apa yang telah Kau rancangkan ketika kami mengaku Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami mendapat kelahiran baru, kami mendapat kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Segala tipu daya iblis yang ingin membuat kami jatuh, malas ataupun tidak peduli, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara ya. Ya saudara, sebelum saya mulai sebelum kita menyanyikan naikkan pujian, jadi Bapak Ibu, saya ingin menjawab dulu pertanyaan yang masuk kemarin ya. Jadi ternyata ada yang menanyakan bahwa Abuna mungkin boleh dijelaskan kembali supaya tidak ada salah pengertian, bahwa tak sempat Abuna sampaikan kalau cari wajah Tuhan, cari hadirat Tuhan itu bahwa justru Senin sampai Sabtu. Kalau hari Minggu tuh bukan cari hadirat Tuhan, tapi merayakan hadirat Tuhan. Itu maksudnya apa? Jadi maksudnya kita ke gereja kan selama ini diajarkan mencari hadirat Tuhan. Ya betul. Maksud saya adalah fokus sebagai orang Kristen sejati itu bukan hanya rohani di hari Minggu, bukan hanya cari wajah Tuhan dan alim di hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu cari masalah, cari duit, lalu kemudian cari selingkuhan, kemudian cari apa? Cari orang-orang, cari kegiatan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, cari konflik, ya. Hal-hal seperti itu yang tidak boleh kita lakukan. Senin sampai Sabtu kita cari Tuhan. Hari Minggu kita tetap cari Tuhan sebenarnya. Jadi kita hidup di dalam penyertaan Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu harus kita pastikan ada Senin sampai Minggu, hari lepas hari, ya. Itu yang membuat kehidupan Ayub Senin sampai Minggu itu dia selalu membuat satu korban pujian, korban doa dan korban bakaran. Tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk anak-anaknya. Kira-kira begitu ya. Ya, supaya tidak ada salah pengertian. Oke. Nah, sekarang kita mau naikkan satu pujian untuk menunjukkan bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang setia.
ya, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian berikut ini, saudara. Haleluya Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Diberkatilah saudara yang menari dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, hati saudara bersorak-sorai menyambut hadirat Tuhan. Dan diurapilah setiap saudara yang mau menyambut kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak ada pertanyaan yang lebih lanjut, ya Bapak Ibu. Oke saudara, sudah jelas ya, tidak ada misunderstanding. Nah sekarang kita mau masuk ke ayat berikutnya. Kenapa saya katakan ini sangat berharga? Karena ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Ketika kita masuk dalam pernikahan, kita nggak pernah tahu kapan masalah itu datang. Ketika kita sudah kerja, kita juga nggak pernah tahu kapan pergumulan itu muncul. Bahkan kita tidak pernah, terkadang kita tidak pernah diberi tanda sesuatu, lalu tiba-tiba badai itu langsung besar, saudara. Mari kita belajar dari sikap kehidupan Ayub. Di Ayub pasal 1 kita mulai baca dari ayat yang ke-6. Di Ayub pasal 1 ayat yang ke-6 ini, pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan,
dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dia punya, yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Sampai di situ, saudara. Jadi jangan salah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau Tuhan mengalahkan iblis itu karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tetapi hubungan Tuhan dengan iblis itu sebenarnya tidak ada masalah. Makanya Tuhan menyediakan tempat bagi iblis, yaitu di neraka. Tetapi Tuhan akan bela manusia atau orang-orang yang percaya, yang mau mengikuti jalan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan salah, saudara. Ada banyak orang berpikir begini, iblis itu kan musuhnya Tuhan. Bukan, iblis itu musuhnya manusia. Antara iblis sama Tuhan tidak ada masalah. Dan hal yang tersulit dalam kehidupan ini adalah ketika kita manusia harus menerima sesuatu dan menghadapi sesuatu yang sedang terjadi dan itu tidak kita mengerti sebelumnya. Lalu kita pasti akan bertanya gini, Tuhan, kenapa ini harus terjadi kepada saya? Kenapa Tuhan izinkan? Oke, ada Darren masuk, ya, puji Tuhan. Boleh tolong Kak Alden. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita lanjut lagi. Jadi saudara, ketika kita berdoa, ya, jadi jangan kita berpikir bahwa di samping kanan kiri kita itu tidak ada godaan dan tidak ada hal yang bisa mengganggu kita. Ada beberapa orang yang berdoa dia memejamkan mata, ada yang tidak. Ya, dulu saya waktu kali pertama belajar berdoa saya memejamkan mata. Kenapa? Supaya saya fokus. Sekarang pun juga terkadang kalau untuk yang intens banget itu fokus, tapi ada masanya di mana saya tidak perlu menutup mata, tapi tergerak untuk membuka mata. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Karena bukan esensinya bukan berdoa dengan memejamkan mata atau membuka mata. Nah, kenapa saya angkat begini? Karena kita selalu terjebak dalam tata cara. Sebenarnya bukan tata cara, saudara, tapi perspektif. Kalau kita hanya sibuk jadi orang Kristen yang hanya mengikuti tata cara berdoa, tata cara ibadah, cuma sampai di situ, tetapi tidak masuk lebih dalam lagi, maka kita akan selalu berkata begini, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan? Kita tuh nggak bisa menerima pasti. Selalu protes. Ayub juga tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik layar kerajaan sorga. Tetapi saudara, ayat 6 sampai yang ke-7 itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan manusia, baik tua, muda, kecil, selalu akan ada pertempuran yang tidak bisa kita lihat lebih dulu. Ayub tidak pernah tahu bahwa akan ada peperangan rohani tentang hidupnya ketika dialog itu terjadi. Jadi masalah hidup itu datang bukan kebetulan, Abuna. Masalah hidup itu bukan tentang kebetulan atau situasi biasa,
Tetapi hidup adalah peperangan rohani yang harus kita menangkan hari lepas hari. Itu kenyataannya. Makanya kita harus mengenakan perlengkapan rohani. Kita harus berperisaikan iman, berketopongkan keselamatan, berikat pinggangkan kebenaran dengan menggunakan firman sebagai pedang roh. Makanya setiap pagi kita di BW ini kan belajar selain series eksposisi, tetapi juga kita mengasah pedang rohani kita, saudara, supaya kita bisa mengalahkan iblis. Sehingga ketika kita memperkatakan kuasa firman Tuhan itu benar-benar berkuasa, tajam gitu. Karena kita ngerti. Tapi kalau cuma sekedar berkata-kata tapi kita nggak ngerti, itu sama seperti kita punya pisau, tapi pisaunya itu tidak tahu kita harus gunakan apa. Kita pakai buat potong sayur, padahal itu pisau bukan pisau sayur, tapi pisau untuk membuat file ikan. Harusnya buat file ikan, malah kita pakai buat potong daging sapi atau buat potong tulang. Ya nggak bisa. Sama-sama pisau. Ya, tetapi kita tidak tahu makna di balik pisau ini tuh tujuannya apa. Sama, ketika kita belajar firman Tuhan, kita nggak ngerti makna teologisnya apa. Lalu kenapa kok maknanya seperti itu? Lalu bagaimana cara saya bisa mengaplikasikan yang dimana kitab ini ditulis tentang sekian ribu, ratus ribu, puluhan ribu tahun yang lalu, bagaimana ceritanya? Itulah yang dikatakan kuasa daripada Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Supaya ketika setiap kita pas lagi berdoa, ya mungkin ada yang berpikir dan saat ini berkata, iya saya juga bingung nih, pas banget nih firman Tuhan hari ini yang Pak Pendeta katakan bahwa kenapa harus begini? Saya tuh rajin berdoa, rajin ibadah, rajin mendoakan dia loh. Bahkan rajin mendoakan keluarga saya sendiri. Kenapa jadi kayak begini dianya? Dan apa yang saya doakan kok modelnya kayak begini? Nah, itulah gunanya firman Tuhan hari ini. Kita jangan jatuh ke hal seperti itu. Makanya saya ingin mengajak saudara, kita harus menjadi sosok seperti bagaimana Tuhan sampai ngomong begini, tidak ada loh manusia di muka bumi itu kayak dia. Itu ngomong ke iblis. Bagi saya itu WOW alias wow. Katakan WOW wow, 1, 2, 3 WOW wow. Iya, walaupun saya nggak dengar tapi saya bisa lihat artikulasi Bapak Ibu ya. Iya. Siapa yang pengen jadi wow di mata Tuhan Yesus, boleh angkat tangannya ya. Oh saya pengen banget. Wow, ini wah tidak ada nih suami model kayak dia nih. Berarti apa? Ini kabar baik loh. Untuk Anda yang hidupnya selama ini baik-baik saja, menurut Anda sudah ikut apa yang sudah diajarkan dengan sungguh-sungguh, tapi kenapa kok badainya nggak pergi-pergi? Berarti integritas saudara dan saya itu nyampe ke kerajaan surga. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat dan baik. Iya, jadi kalau kita nangis pun air mata kita nyampe ke kerajaan surga. Berarti benar yang dikatakan di Mazmur bahwa air mata kita disimpan di kirbatnya Tuhan. Karena ada dialog ini. Jadi saya bersyukur ini ditulis dalam kitab suci kita. Sebagaimana ada apa adanya. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang nyata real antara orang-orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Karena kan sekarang ada banyak generasi yang gak percaya surga lah, lalu kemudian neraka juga belum tentu ada lah dan lain sebagainya. Padahal dengan adanya seperti ini menunjukkan apa? Berarti integritasnya Ayub itu nyampe ke kerajaan surga. Makanya terjadilah dialog seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan, Abuna? Kalau memang tidak ada yang perlu kita perbaiki, mari kita pertahankan integritas kita kalau menurut saya.
Mari kita pertahankan integritas kita dalam takut akan Tuhan. Yare Elohim, Yare Elohim, Yare Elohim. Ya. Takut akan Allah bukan Allah yang menghukum, tetapi karena kita hormat, tunduk, dan kita sangat-sangat tidak mau menyakiti hati Tuhan karena kita mengasihi Dia. Itu namanya Yare Elohim, Yare Elohim, Yare Elohim. Ingat saudara, di dalam kehidupan kita selalu ada pertempuran yang tidak pernah bisa kita lihat sebelumnya dan mungkin tidak akan ada penjelasannya. Karena ujian dalam kehidupan kita tidak selalu berarti Tuhan itu tukang menguji. Ujian tidak selalu berarti Tuhan itu menolak kita. Karena Ayub itu diuji bukan karena Tuhan membenci Ayub, tetapi apa? Karena hidupnya bernilai. Ini modelnya sama seperti ketika kita ketemu sama seseorang, lalu seseorang itu berkata gini, itu asli atau imitasi? Oh, silakan diuji aja, dibakar saja bagaimana kira-kira. Kalau itu asli ya tahu kan bagaimana, kalau enggak asli bagaimana. Jadi ujian dalam kehidupan kita mulai dari sakit penyakit, masalah keluarga, hubungan suami istri, lalu kemudian masalah pribadi dan lain sebagainya. Selama itu bukan diakibatkan oleh diri sendiri, itu karena di mata Tuhan hidup saudara dan saya bernilai. Dan untuk menguji keaslian nilai hidup saudara dan saya, diizinkanlah ujian itu untuk kita alami. Lagi pula Bapak Ibu, Tuhan kan sudah berjanji, Dia tidak akan pernah menguji melebihi kekuatan kita. Amin. Jadi mari saudara, mari kita pertahankan integritas kita ketika kita sudah tahu kebenaran ini. Dan mari kita pastikan untuk kita bisa dipercaya Tuhan. Nilai keaslian ketundukan kita, nilai keaslian ketaatan kita, nilai keaslian cinta kita kepadanya. Sehingga ketika iblis itu mulai meragukan kita, ya mungkin juga ketika kita berdoa, kita lagi nyembah, bahkan ketika kita bahas begini mungkin ada juga beberapa iblis yang ngomong, nah ini kan begini karena mereka keadaannya baik-baik saja. Tapi mari kita mau menjadi orang-orang yang bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipercaya. Bukan orang-orang yang hanya bangga kepada Tuhan, tetapi menjadi orang-orang yang bisa membuat Tuhan bangga. Supaya tidak hanya WOW, tetapi WOW BGT. Apa itu WOW BGT? Wow banget. Ya, sehingga kalau sudah wow banget, nanti bisa tambahin WOW BGT GTLHO. Apa itu? Wow banget gitu loh, gitu ya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita jadi pribadi yang wow banget gitu loh. Amin. Mari kita satu dalam doa. Biarlah setiap pribadi lepas pribadi hari ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh mau untuk tetap bukan mengejar untuk bisa mengerti kenapa ini harus terjadi, tetapi kami mengerti bahwa kehidupan ini yang harus kami jaga adalah bagaimana kami bisa dipercaya oleh Engkau, bagaimana kami bisa menjadi pribadi yang membuatmu bangga, sehingga kami tetap siap menghadapi setiap ujian-ujian kehidupan kami walaupun tidak semuanya bisa dijelaskan. Dan aku berdoa ya Tuhan untuk semua orang-orang dan pribadi-pribadi yang Kau kasihi, yang kepada mereka lah Engkau berkenan. Penyertaan-Mu Tuhan, kasih-Mu, kesetiaan-Mu, damai sejahtera-Mu tidak pernah beranjak dari mereka. Demikian juga hamba-Mu.
karena Engkau melihat kami sungguh-sungguh berusaha dan terus mencari wajah-Mu dan mau mengerti apa yang ada di dalam kitab suci sebagai warisan luhur untuk kami boleh aplikasikan dan hidupi. Dan saat ini kami juga mau berdoa ya Bapak, untuk beberapa pokok doa yang sudah masuk. Yang pertama adalah kami mau mendoakan untuk Ibu Yani bersama suami dan juga keluarga besarnya. Dari titik pertama kali beliau berangkat sampai kepada tiba di tujuan, kiranya penyertaan Tuhan sempurna, melintasi ribuan mil dari Tegal sampai kepada China. Tuhan berkati berkelimpahan, dan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan jaga, dan Tuhan sertai dengan keselamatan. Hari ini kami mau mendoakan Pak Musa Lembang yang dalam persiapan kolonoskopi. Apa yang dilakukan dan dipersiapkan Pak Musa adalah sebagai salah satu cara usaha beliau untuk memberikan kepastian dan usaha untuk menjaga bait kudusnya, mengasihi bait kudusnya, tubuhnya yang sedang melemah. Apa yang akan dilakukan tim dokter itu adalah bagian dari usaha kami sebagai manusia untuk menghargai supaya kesehatan itu boleh kembali. Namun kami yakin dan percaya kalau pemulihan itu terjadi itu bukan karena kesanggupan dan juga keterampilan tangan manusia, tetapi itu semua oleh karena penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami serahkan dari awal tindakan sampai kepada proses persiapan hingga nanti selesai, Engkau menyertainya. Dan untuk semua yang ada di BW pagi hari ini, baik yang sebelum membuka usaha, sebelum beraktivitas, sampai kepada usaha dan aktivitas itu dikerjakan, sampai kembali ke tempat titik semula mereka berangkat, hamba serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan boleh beri kesembuhan, karena kuasa bilur-Mu menyembuhkan. Yang lemah Tuhan boleh beri kekuatan, karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Engkau, Yesus Kristus yang memberi kekuatan. Dan yang bersedih dihibur, karena Roh Kudus memberikan penghiburan. Dan tidak ada satupun rencana iblis yang berhasil dalam kehidupan kami. Sebab itu semua dipatahkan dan digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kuasa salib-Mu. Dan kami semua membuka tangan kami, mengarahkan hati, pikiran, iman, perasaan, pengharapan kami hanya kepada-Mu. Saudara, inilah yang akan engkau terima, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau senantiasa menjaga Yahweh Elohim, sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang heran dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kasih kendor. Terima kasih Abuna. Ya. Terima kasih Terima Abuni. kasih Abuna. Sama-sama kita beri dadah buat semua sahabat-sahabat di YouTube ya. 1, 2, 3. Shalom, dadah. Halo, dadah. Iya, sama-sama Oke, Ibu Abuna ya, Lika. Abuni. Tuhan Terima kasih, Yesus Abuna. memberkati. Ya semua Bu Duma ya, semuanya Bu Nancy, Pak Jusman, semua. Pak Musa tetap semangat ya. Doa kami menyertai Pak Musa. Amin. Haleluya. Terima kasih Abuna. Tambah sehat. Sama-sama Ibu Cacin. Ya. Cacin ya. Yesus puniman Cacin. Oke, Bapak Ibu semua, kami pamit ya. Tuhan berkati sampai besok. Ya. Ya.